Bertemu lagi di pembelajaran kita tentang materi fisika. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada nggak teman-teman yang sakit? Ada, Bu. Siapa? Ayo. Halo. Kenapa? Sakit apa? Oh, demam. Ya, semoga si Almanya cepat sembuh, cepat pulih, bisa bergabung lagi sama kita ya. Mulai pembelajaran, kita kelas. Rina, silakan memimpin doa, Rina. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Masih ingat gak nih? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Harus Terus apa lagi? bolak-balik. Ya, kemarin kita udah belajar tentang arus bolak-balik. Nah, Ibu ada satu soal. Nah, itu menanyakan tentang amplitudo arus, tentang arus bolak-balik. Ada nggak nih yang bisa ke depan untuk menjawab soal? Ibu kasih waktu berapa 5 menit untuk Anda semua berpikir lagi dan membahas tentang soal-soal kita kemarin. Ada nggak nih yang bisa ke depan untuk menjawab soal? Amel, bahasa Amel. Depan Amel. Bagaimana? Anda semua yang lain? Betul jawabannya? Gimana? Betul? Betul. Sama jawab semuanya? Bu. Bagus, tepuk tangan untuk Anda dulu. Terima kasih Anda. Bagus Anda semua. Berarti Ibu anggap Anda semua sudah paham ya dan masih ingat tentang materi kita kemarin. Dari gambar ini ada yang bisa tahu nggak? Yang mana yang bukan gelombang elektromagnetik? Yang bukan. Bu. Ya, sini silakan. Lampu dan matahari, Bu. Lampu, betul atau salah? Salah. Nah, siapa yang bisa yang kasih tahu judulnya apa? Kayak anak yang lagi bernyanyi ya. Iya. Anak lagi bernyanyi itu bukan gelombang elektromagnetik, tetapi gelombang bunyi. Nah, kita akan belajar tentang gelombang elektromagnetik. Gimana tujuan pembelajarannya? Anda semua dapat menganalisis dan mendeskripsikan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, kita akan membahas tentang sinar gamma, radio, gelombang mikro, UV, ultraviolet, dan cahaya tanpa. Nah, tadi kita sudah ada sedikit pengantar tentang gelombang elektromagnetik. Biar lebih jelas, Anda bisa membaca buku terlebih dahulu tentang gelombang elektromagnetik, dan lanjut kita akan menonton video sejenak tentang penjelasan gelombang elektromagnetik. Baik, sudah baca buku semuanya? Sudah ya. Nanti kita nonton penjelasan tentang Gelombang elektromagnetik itu jenisnya macam-macam. Ultraviolet atau sinar UV yang cukup berbahaya buat kita. Kalau kita kelamaan terpapar sama gelombang UV, bisa buat kita kena kanker loh. Nah, jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda ini tergabung dalam sebuah spektrum gelombang elektromagnetik. Yang berbeda dari masing-masing gelombang adalah panjang gelombangnya dan juga frekuensinya. Semakin besar panjang gelombangnya, semakin kecil frekuensinya, dan semakin kecil juga energi yang dia bawa. Makanya dia bahaya banget karena jumlah energi di dalamnya super besar. Sinar gamma biasanya muncul dari proses nuklir atau pembelahan inti atom. Tapi apapun jenis gelombang elektromagnetiknya, cahaya tampak, gelombang radio, atau sinar gamma, semuanya bakal merambat dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan cahaya atau C. Kecepatan rambat ini punya hubungan yang erat banget dengan panjang gelombang dan frekuensi.
Kecepatan cahaya atau C sama dengan panjang gelombang atau lambda dikali frekuensi gelombang atau F. Karena kecepatan cahaya itu konstan, 299.792 km per detik, kita bisa tahu frekuensi gelombang kalau kita tahu panjang gelombangnya. Dan berlaku sebaliknya. Contohnya, kalau ada gelombang elektromagnetik dengan frekuensi gelombang 900 MHz, kita bisa hitung panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya atau lambda sama dengan kecepatan cahaya atau C dibagi frekuensinya yaitu 900 MHz sama dengan 33,3 cm. Oke, kita sudah menonton video tentang gelombang elektromagnetik. Nah, Ibu akan bertanya nih, siapa tadi yang benar-benar menyimak dan siapa tadi yang tidak melihat videonya. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan utama antara gelombang radio dan sinar gamma dalam spektrum elektromagnetik? Siapa bisa menjawab? Ya, silakan Hanifah. Bu, untuk perbedaan antara gelombang radio dan sinar gamma itu terletak pada panjang gelombang dan frekuensinya. Pada gelombang radio itu memiliki panjang gelombang paling panjang dan frekuensi paling rendah dalam spektrum elektromagnetik yang mereka digunakan dalam komunikasi seperti radio dan televisi. Sedangkan pada sinar gamma itu memiliki panjang gelombang paling pendek dan frekuensi paling tinggi serta energi yang sangat besar. Mereka digunakan dalam bidang medis untuk membunuh sel kanker dan juga dihasilkan dalam reaksi kardiak. Oke, terima kasih kepada Afifah. Kita tangan dulu ke Afifah. Sudah menjawab soalnya. Soal yang kedua, apa saja jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang dibahas di dalam video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Bu. Ya, Cindy, silakan Cindy. Pada video tadi membahas tentang gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Betul semuanya? Benar? Betul. Kita sini dulu. Oke, Cindy ya, berarti itu tandanya Cindy Afifah menyimak sekali apa yang ditampilkan di video tadi. Tadi di video dan Anda juga udah baca buku sejenak tentang gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu ada beberapa macam seperti radio, microwave, remote, lampu, cahaya matahari atau sinar matahari yang bisa disebut ultraviolet, dan sinar radiasi dan sinar gamma. Nah, selanjutnya, apakah kalian pernah nggak pakai wifi di rumah? Pernah. Nah, di sekolah yang sering nyalain wifi sekolah pernah? Pernah. Nah, biasanya kalian semua menggunakan wifi untuk apa? Untuk HP. Main HP, main game ya, main ML. Terus streaming, terus apa lagi? Nonton drakor. Nonton drakor, ya. Nah, tahu gak sih di wifi itu ternyata menggunakan ada gelombang elektromagnetiknya. Nah, ibu mau tanya, apakah wifi termasuk gelombang elektromagnetik? Nah, tadi kan ya kita udah bilang tuh bahwa di wifi itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, wifi termasuk gelombang, kira-kira wifi itu termasuk gelombang elektromagnetik apa? Ada yang tahu? Gelombang mikro. Nah, betul Mama. Nah, di wifi itu ternyata mengandung gelombang elektromagnetik sejenis mikro. Nah, kita sudah berdiskusi tadi, sudah menonton video, Anda sudah membaca buku, Ibu sudah kita sudah membahas tentang wifi nih yang sering katanya menggunakan pakai nonton drama, nonton YouTube. Nah, nanti Ibu akan memperlihatkan sejenak simulasinya. Nanti Anda kerjakan, Anda lakukan lagi eksperimennya secara kelompok, lakukan langkah-langkahnya dan jawab pertanyaan yang ada di KKPD ya. Nah, pertama itu cermin, air, dan senter sebagai pengganti cahaya matahari. Nah, lalu kita pantulkan ke cerminnya. Nah, lihat ini Rina. Nah, Rina, coba perhatikan, apakah ada nampak pelangi? Ada, Bu. Ada ya. Nah, itu namanya gelombang pada radiasi ultraviolet atau cahaya matahari. Nah, tugas Ananda silakan
Ananda lakukan praktikum sederhana dengan teman kelompok, lalu jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Bisa. Bisa mempresentasikan ke depan? Oke, baik kelompok 2 silakan ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKPD gelombang elektromagnetik. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Alfira Ningsih dan teman-teman saya Cindy Fatika Jenski. Baik, untuk pembacaan hasil pertama itu akan dibacakan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama yang dimana menjelaskan mengapa air dapat menguraikan cahaya. Jelaskan mengapa air dapat menguraikan cahaya ultraviolet matahari. Nah, jawaban yang kami dapat yaitu karena terjadinya proses pembiasan matahari yang membias ke air sehingga menghasilkan warna-warna yang indah atau cahaya polikromik. Baik, untuk pembahasan kedua itu akan dibacakan oleh Musi. Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu sebutkan susunan warna yang terlihat pada tembok dan jelaskan pula mengapa susunan warna yang terurai diawali oleh warna merah dan diakhiri oleh warna ungu. Untuk jawabannya, susunan warnanya dimulai dari merah, kuning, hijau, putih, biru dan ungu. Karena pada saat proses pembiasan sinar matahari terjadi pembelokan cahaya sehingga dari arah medium ke medium lainnya atau dari air ke sinar matahari. Baik, mungkin sekian presentasi kami dari kelompok 2. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman rekan Anda semua? Sama jawabannya? Sama, Bu. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2 yang sudah materi. Bagus ya, berarti Anda sudah paham nih materi kita pada hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi elektromagnetik adalah sejenis gelombang yang energi khususnya bergerak dalam gelombang melalui ruang angkasa. Nah, radiasi ini seperti gelombang energi yang dapat bergerak tanpa memerlukan hal lainnya di bawahnya. Nah, bahkan di ruang kosong sekalipun. Baik, ada selanjutnya itu manfaat pembelajaran kita hari ini. Ada nggak analis yang bisa membacakan atau menjelaskan manfaat kita belajar tentang gelombang pada hari ini? Ya, Dina silakan. Manfaat dari mempelajari gelombang yang pertama itu menjelaskan bagaimana kita bisa melihat karena cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Kemudian bisa memahami kenapa microwave itu bisa memanaskan makanan. Juga mengetahui kenapa sinar UV dan matahari bisa menyebabkan kulit terbakar. Dan penting juga dalam dunia medis bisa digunakan dalam sinar X atau ronsen, MRI dan radiasi. Nah, belajar ini mampu dalam memahami diagnosis dan pengobatan penyakit. Ya, bagus. Tentang dulu, Rina. Bagus ya, manfaatnya cukup lengkap yang dijelaskan oleh Rina. Oke, Nanda, maka ada yang bisa membantu Ibu menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini? Ya, Musi, silakan Musi. Gelombang elektromagnetik merupakan perambatan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dengan arah perambatannya. Spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi tertinggi terdiri dari sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, dan gelombang mikroskop radio. Ya, bagus ya, Musi telah membantu Ibu menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Tadi kita sudah kasih soal, pembahasan, contoh-contoh tentang gelombang elektromagnetik.
Sekarang nih, Ibu ingin melihat kemampuan Anda, apakah Anda benar-benar paham dengan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bisa bermain games di depan? Ya, Amel, silakan Amel. Nanti di games ini nanti terdapat 6 kotak, di mana masing-masing kotak nanti ada pertanyaannya. Nanti Amel pilih 2 kotak nanti, lalu menjawab pertanyaannya ya. Silakan Amel. Oke, soalnya gelombang merambat dalam garis lurus. Benar atau salah? Benar. Satu lagi. Oke. Gelombang radio titik antar manusia. Gitu. Sekarang dulu Amel sudah betul menjawab 2 soal. Terima kasih Amel. Baik. Bagus ya Anda semua. Berarti Anda sudah paham nih tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap Anda semua untuk pertemuan berikutnya dapat belajar terlebih dahulu dan meringkas materi agar Anda semua paham dengan materi kita pada pertemuan berikutnya. Baik, sekian pada pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.